Saya ini sinyal sekolah. Nah ini ya. Tuh. Apa ini? Nah, ini letak kalian itu ada di sini. Kalau dibesarkan seperti ini, terus membesar, itu letak kalian ada di SD Negeri 3 Sumingkil. Nah, ini menggunakan map. Kalau di Google, map bahasa Indonesia ini apa? Peta. Kalau ini disayangkan juga nih. Nah, kalau kamu pakainya ini. Ini apa ini? Bacanya apa? Bacanya apa? Google Earth. Kayak kemarin kita belajar bahasa Inggris kan? Bacanya Google Earth. Tapi nggak tahu nih di platform ini. Nah, coba kita jelajahi Google Earth. Kita mau di mana nih? Tadi mau kita di mana? Desa, sana desa Sumingkil aja ya. Desa mana kalian? Desa mana tadi? Di sini berapa ya? Sumingkil. Nah ini udah ada nih. Ayo kita lihat. Ya. Bahkan kalau pakai Google Earth itu bisa di zoom sampai sampai ke sini. Sampai ke mana nih kalian? Di mana nih? SD kalian di mana? Di mana? Nih, lagi nih. SD. Mana? SD. Itu berapa kalian? SD Negeri 3 Sumingkil. Coba Sumingkil, coba. Nah ini pakai Google Earth nih. Bahkan bisa secara kalau lagi jalan tuh. Nah ini jalannya. Terus street view-nya bisa juga. Ya. Dari negara Solo. Ini peta modern, peta zaman sekarang, begitu. Terus kalau ya, kelihatan kan? Sayang internetnya jelek, gitu ya. Ini dan ini live tuh dari apa? Dari satelit tuh. Dan sekarang ini digunakan oleh apa? Industrial mineral tarik kompleks. Oke, jelas ya. Nah, tapi harusnya di sini lebih lengkap, tapi karena tadi tidak bisa terkoneksi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan bicara peta pakai YouTube aja. Saya menerangkannya berbahan pakai YouTube. Nah, mana saya? Apa? Yang dibuat menggunakan perbandingan skala tertentu pada sebuah bidang data berupa peta. Nah ya, jadi definisi peta adalah gambaran mengenai seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang digambar pada bidang datar atau menggunakan kertas bidang datar. Kalau yang bentuknya bulat itu apa itu namanya? Namanya apa? Kalau yang di perpustakaan ada itu ada petanya tapi kayak bola di bola. Namanya apa itu? Ada yang tahu? Namanya globe. Apa? Lah Pak, kalau misalkan peta itu di buku Pak, ada buku isinya peta semua. Itu namanya apa? Namanya apa? Judulnya benar itu. Awalannya A. Namanya apa? Atlas. Jelas ya?
beda ya. Kalau peta itu gambaran bumi dengan skala tertentu di atas bidang datar, kalau global itu adalah tiruan bola dunia. Kita lanjutkan dulu. Peta sudah mulai dibuat belajar Arab bernama Idris. Nah, yang menggunakan peta itu, Idris itu, orang Arab. Yang dibuat pada permukaan dan peta. Pada abad Itu Masehi. ke-11. Nah, kemudian pada awal abad 15 itu Heraklius itu menyempurnakan menambah. Ya. Jadi dulu peta itu hanya untuk apa ya? Untuk kepentingan menandai pelabuhan, benteng, ya, benteng apa benteng untuk kerajaan ya dulu ya. Terus daerah-daerah yang berubah. Mulai gambaran merupakan alam seperti dataran rendah, dataran tinggi, sungai, gunung, Nah danau, ini peta model ini. Ini pulau apa coba? Tahu nggak? Pulau apa? Pulau apa? Bali, Borneo, Malang. Nah ini fungsi peta secara umum. lokasi suatu tempat. Ya, yang pertama itu menunjukkan lokasi. Yang kalian tadi bilang, kalian sering Sherlock, ya enggak? Nah, Sherlock posisi di mana? Nah, itu adalah fungsi peta. Bahkan Google itu udah membuat map itu dikatakan. Jadi kalian itu bisa dipantau dari satelit. Ya. Kira-kira kalau manusia bisa memantau kamu dari satelit, Allah itu bisa memantau kamu enggak? Bisa nggak? Bisa dong. Itu logika. Makanya kamu apa sih ya? Harus lebih taat dalam Nah, yang kedua itu menggambarkan permukaan bumi. Jadi ada yang dataran rendah, dataran tinggi, nanti di akhir sesi. Ya. Yang tadi ketika adalah mengukur jarak ya. Nih, yang ketika tadi mengukur jarak, ini fungsinya untuk mengukur jarak dari tempat A ke tempat B itu bisa diukur via peta menggunakan skala. Dan yang keempat adalah menunjukkan potensi kekayaan alam. menunjukkan potensi kekayaan alam yang Indonesia. Peta dikelompokkan menjadi dua, ada peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan peta dunia, peta Indonesia, dan peta provinsi Banten. Nah, tadi apa ya macam-macam peta itu ada dua ya. Yang pertama adalah peta umum. Peta umum itu akan menggambarkan penampakan permukaan bumi yang sesungguhnya. Kalau semakin zoomnya semakin zoom out itu ada peta bumi. Jadi kalau bumi yang digambarkan ya kan bulat kayak gini ya, terus di sigar ya, ditaruh di bidang datar, ditaruh di atas kertas itu dunia ini yang dunia. Terus kalau ini ada negara apa ini? Negara Indonesia. Nah, kamu di sini kecil banget, nggak kelihatan. Ya. Terus kalau ini lebih spesifik lagi yaitu peta provinsi. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan salah satu atau beberapa aspek dari penampakan permukaan bumi secara spesifik. Misalnya, peta menggunakan tanah, peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, dan berbagai. Nah, berarti peta khusus ya. Peta dapat dikelompokkan berdasarkan skala. Ada peta skala besar, yaitu peta dengan skala 1/5000 sampai skala 1/250.000. Namun dalam skala seperti ini, gambar akan terlihat kurang jelas. Ada peta skala Jadi skala besar, skala ini skala sedang. sampai skala 1/. Jadi peta
peta berdasarkan skalanya dibagi 3, skala besar, skala sedang, skala kecil. Nah, semakin kecil skalanya, maka semakin dia zoom out, semakin jelas untuk menggambarkan peta luas wilayah secara lebih luas, ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau peta 1 banding misalkan 250.000 dengan 1 banding 2.500.000 itu lebih jelas yang 1 banding 2.500.000 karena skalanya semakin kecil. 1 cm pada peta mewakili 2.500.000 jarak cm jarak sesungguhnya. Berikut ini adalah unsur-unsur peta. Nah, ini kita bicara unsur peta. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta letaknya di paling atas di tengah, ya. Itu menunjukkan peta apa itu, karena ini tadi gambarnya peta Bali, maka judulnya adalah peta Bali. Berarti dia peta di situ adalah peta Pulau Bali. Nah, ini garis tepi nih. Garis tepi. Ini muter nih, namanya garis tepi. Nah, garis tepi itu untuk nantinya meletakkan garis ujung dan garis lintang. Garis astronomis pada peta seperti garis bujur dan garis lintang. Legenda untuk menjelaskan pengertian dari simbol-simbol. Nih, legenda adalah kumpulan dari simbol-simbol di sini. Kalau yang kotak kayak gini ini biasanya dites keluar. Yang kotak hitam itu adalah simbol ibu kota provinsi. Kalau hitam tok bulat ibu kota kabupaten. Terus ini ada kayak gini kota lain, jalan raya disimbolkan dengan garis merah. Di mana ini nih? Ya, garis-garis merah ini adalah jalan raya. Terus batas provinsi yang garis min plus, tapi karena ini peta Pulau Bali, provinsinya cuma Bali nggak ada, Bali nggak ada. Nah, itu terus kemudian ini batas kabupaten ini yang kita minum ini. Nah, ini batas kabupaten. Saya kecilkan lagi sekarang. Saya mundur. Untuk menjelaskan pengertian dari simbol-simbol yang digunakan pada peta. Untuk menjelaskan bujur dan garis lintang. Nah, ini. Terus ini kan tadi simbol apa ya, jalan raya atau provinsinya nggak ada ya. Terus batas kabupaten ini yang strip ini. Ini batas kabupaten. Terus kalau yang sungai yang biru ini sungai. Jelas nggak dari situ? Jelas ya. Terus kemudian maaf ini danau. Kalau sungai itu bentuknya yang kayak apa sih ya? Kayak ranting. Kayak ranting ini. Mana kayak ranting ini? Yang biru-biru majang tuh. Itu adalah aliran sungai. Kalau yang segitiga itu dibagi 2. Kalau yang berakhir itu yang pakai legenda untuk menjelaskan pengertian dari simbol-simbol yang digunakan pada peta. Bahwa merupakan perbandingan jarak antara 2 titik pada peta dengan jarak sesungguhnya. Nah, tadi skala sudah dijelaskan gitu kan ya. Contohnya salah 1 banding 250.000 yang berarti 1 cm menggambarkan 250.000 cm di bumi. Dan ada juga skala garis. Lalu, apakah ada aturan warna pada peta? Kata warna adalah untuk membedakan. Nah, sekarang bicara tentang warna peta, warna pada peta ya. Jadi membuat peta, mewarnai peta, misal kamu disuruh membuat peta itu tidak, ini saya kepenginnya warna ungu, saya kepenginnya warna apa? Misalkan warna merah, warna hijau, dan seperti itu ya. Membuat peta, termasuk mewarnai peta itu ada aturannya, ada ketentuannya. Jadi perairan itu disimbolkan warna biru. Warna apa? Biru. Perairan baik itu danau ataupun laut. Semakin biru pekat warnanya berarti semakin dalam perairannya. Nah, ini bisa dibedakan nih.
Lihat ini tanda kursor Pak Guru itu. Lihat nggak? Ya. Mbak, bikin Mbak. Ayo bikin. Masa. Nah, di sini kan ada warna biru muda ya. Berarti kedalamannya 0 sampai 200 meter. Jadi nah, kamu kecemplung ke sini ya, dia bisa dangkalin 0 sampai 200 meter. 200 meter ya dalam ya ke dalam ya. Terus ada yang lebih biru lagi nih di daerah ini bisa kedalamannya 3000 meter. Ya. Terus kalau yang ini biru tua nih di sini nih, yang di bawah ini biru tua. Itu biasanya gambar perairan samudra ya, kedalamannya lebih dari 3000 meter. Bahkan kalau ada beberapa palung laut itu apa sih ya? Namanya daratan yang lebih menjorok di dalam lautan yang menjorok ke dalam itu bisa sampai 11.000 meter. Jadi tadi perairan itu disimbolkan warna biru. Semakin pekat warna birunya berarti semakin dalam kondisi airnya. Kemudian daratan itu disimbolkan mulai dari warna hijau muda sampai ke warna coklat. Jadi warna hijau itu ada di dataran rendah, terus semakin ke atas warna coklat dataran tinggi. Jelas? Dataran rendah warna apa tadi? Hijau. Dataran tinggi warna apa? Coklat. Jelas ya? Kita lanjutkan. Ini dijelaskan. Untuk menggambarkan dataran rendah, sedangkan biru digunakan untuk menggambarkan perairan seperti biru tua untuk perairan dalam, biru muda untuk perairan dangkal. Lalu warna kuning digunakan untuk menggambarkan dataran tinggi, dan coklat digunakan untuk menggambarkan Nah ini, jadi coklat dataran tinggi dan pegunungan. Iya, dalam mempelajari peta. Benar, semua unsur pada peta mempunyai arti. Selain itu, akan kita temui juga arah mata angin yang berfungsi untuk mengetahui arah. Indeks untuk membantu kita Arah matanya ya, kalau indeks tidak begitu apa ya. Nah, di peta di pojok ya, biasanya pojok kanan atas atau pojok ya, di pojok ya itu ada simbol seperti ini, terus atasnya U itu adalah menunjukkan arah apa? Biasanya ada minimal hanya menunjukkan arah utara aja, segitiga arah utara kalian mana? Arah utara kalian mana? Gimana? Ayo gimana coba arah utaranya? Mana? Di sana ya? Iya. Baratnya mana baratnya? Baratnya ini. Ya, selatannya mana? Nah, kalian dan seterusnya ya. Itu. Di peta pun seperti itu aturan bagus ya. indeks untuk Gambar sebagian permukaan bumi ya, atau semuanya itu peta bumi itu yang digambar pada bidang. Kalau yang tadi bentuknya seperti bola namanya apa? Namanya apa? Yang kayak bola namanya apa? Belum? Kalau kumpulan peta yang dibukukan namanya tadi kalau misalkan bagian peta nih, Pak Guru tanya nih, bagian peta yang ada di tengah atas itu apa namanya? Namanya apa? Judul peta. Kalau kumpulan simbol pada gambar pada peta disebut apa? Niko. Apa? Apa namanya? Iya, sekarang ada simbol, tadi ada simbol sungai, ada simbol ibu kota, itu dalam satu kotak, satu frame gitu, namanya apa? Ayo bareng-bareng apa? Kalau misalkan tadi perairan disimbolkan dengan warna apa? Biru. Warna? Terus kalau
warna apa? Biru. Dataran tinggi warna apa? Warna coklat. Kalau gunung gambarnya apa? Apa? Gunung gambarnya apa? Ayo. Mana jari jawab? Gambarnya apa? Ya, segini. Sudah jelas? Ada pertanyaan terkait dengan peta? Ada pertanyaan enggak? Ada yang belum jelas enggak? Nah, nanti materinya saya kirim di grup ya. Nanti kamu buat rangkuman, ditulis menjadi sebuah catatan. Jelas enggak? Nah, tulisannya harus rajin. Kelas 5, bentar lagi kelas 5 tulisannya kasih jelek ya. Harus baik. Jelas ya? Nah, untuk menguji tingkat kamu tadi memperhatikan atau enggak, saya kasih soal ya. Dikerjakan. Saya kasih waktu berapa menit? Mau minta berapa menit? 10 menit cukup ya? Ya, 10 menit. Mas, pergi mas. Waktunya 10 menit ya. Gampang. Saya. Karena saya nama